jilbab itu bukan wajib, kerudung itu budaya Arab misalnya. Ini jelas tafsir yang menyimpang. Ibarat tungku tigo sejarangan, tali tigo sapilinan. Nah, itu kata orang barat. Ya, tamanya sama Pak Ujang nanti artinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Saudara-saudara jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Hutan Panjang Jakarta Pusat yang dimuliakan Allah. Kita masih di bab yang kelima, Kitabut Tauhid jilid yang ketiga. Pasal yang pertama telah kita sampaikan mazhab salaf mengenai karamah para wali. Ini sudah kita selesaikan. Yang merasa ketinggalan bisa dilihat di YouTube, sudah dinaikin ke YouTube. Sekarang kita masuk ke pasal yang kedua, karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karakter, ya, ciri-ciri khas supaya nanti kita tidak keliru, ya, mana sebenarnya akidah Ahlus Sunnah itu. Karena pada hari ini banyak yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah tapi akidahnya tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Ibadahnya tidak sesuai dengan ibadahnya Ahlus Sunnah. Begitupun manhajnya, pemahamannya bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah. Nah, supaya kita tidak tertipu, kita harus tahu ciri khas, kita harus tahu karakter, ya, seperti apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Di antara karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah nomor satu, menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menelusuri jejaknya baik secara lahir maupun batin. Ini bedanya dengan orang-orang munafik yang memang banyak juga berkembang pada hari ini, di mana mereka itu hanya secara lahiriah saja mengikutinya. Secara lahiriah, secara kasat mata mereka mengikuti ajaran Rasulullah, ya, secara seremonial, secara basa-basi. Ini kita melihat. Tapi setelah kita lihat ke dalam, pemahamannya jauh daripada pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka titik tekannya di sini baik secara lahir maupun secara batin. Jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang dikatakan sunnahnya. Ya, jadi dikatakan sunnah itu adalah jejaknya, ajarannya, jalannya. Jadi kalau kita telah mengikuti jejak Rasulullah, berarti telah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dan dinukil dari beliau sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan atau takrir. Berupa ucapan adalah qauliyah, berupa perbuatan adalah fi'liyah, dan berupa takrir adalah takririyah. Ini sudah seringkali kita sampaikan. Jadi jejak Rasul itu, sunnah Rasul itu, ajaran Rasul itu bersumber dari apa? Qauliyah, perkataan Rasul, fi'liyah, perbuatan Rasul, takririyah, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi
bukan jejak lahiriahnya saja. Bukan jejak lahiriahnya seperti tempat di mana beliau duduk, di mana beliau tidur, di mana beliau menerima wahyu, di mana beliau bersembunyi ketika dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Bukan itu yang dimaksud, ya. Jadi kalau bicara jejak Rasul, bukan berarti jejak lahiriah. Yang sekarang kalau berangkat umroh, orang berduyun-duyun naik ke Jabal Nur sampai ke Gua Hira. Kalau hanya untuk sekedar memperkaya khazanah keilmuan kita, ya monggo, silahkan. Tapi ingat, tidak ada di situ unsur ibadahnya. Tidak ada di situ unsur fadilah-fadilah atau mustajabnya doa. Kita lihat di situ, sebagian orang sholat di situ, berdoa lama di situ, di bawah gua batu itu. Malah gua itu dilap dengan serbannya. Katanya tabarruk, ngalap berkah di situ. Nah, jadi ini perlu kita garis bawahi. Kalau berbicara jejak Rasul, bukan jejak secara lahiriah, tapi jejak berupa ajaran-ajaran Rasul. Ini yang kita maksud. Apa gunanya Gua Hira dipuja-puja, Gua Sur disanjung-sanjung, sementara ajarannya tidak diamalkan? Nah, ini tentu tidak tercapai maksud. Dan juga sekarang peninggalan-peninggalan beliau itu banyak di museum. Ada bajunya, ada rambutnya, ada gayungnya, ada embernya. Tolong catat baik-baik, itu tidak ada keutamaannya, tidak ada barokah di situ. Ya, maka kita jangan penasaran mau mendekati itu. Itu sudah di dinding, sudah ditutup. Ya, bisa dilihat saja, tidak bisa diraba. Karena hal-hal seperti itu bisa menyebabkan terseretnya orang ke lembah musyrik. Bisa terseretnya orang ke lembah musyrik. Sebagaimana telah terjadi pada umat-umat sebelumnya juga sudah ada yang seperti itu. Nah, ini ciri khas Ahlus Sunnah yang pertama. Ini karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama. Apa tadi? Mengikuti jejak Rasul. Jejak yang dimaksud adalah ajaran Rasul, bukan jejak lahiriah. Faham sampai di sini? Kita lanjut ke nomor 2. Yang kedua, karakter ciri khas daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah menelusuri jalan para as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun, siapa as-sabiqunal awwalun itu? Orang yang terdahulu masuk Islam, terdahulu dan pertama kali masuk Islam. Di At-Taubah surah 9 ayat 100, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. As-sabiqunal awwalun itu orang terdahulu dan pertama kali masuk Islam itu terdiri daripada orang muhajirin dan orang ansar. Orang muhajirin adalah orang-orang Makkah yang setia mengikuti Rasulullah hijrah ke Madinah. Orang-orang Ansar adalah orang-orang Madinah yang berempati dan bersimpati dan mendukung sepenuhnya, membantu sepenuhnya hijrahnya Rasul, menyambut dengan gembira hijrahnya Rasul ke Madinah. Nah, ini sabiqunal awwalun.
yaitu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah dan dari Madinah, yaitu kaum Ansar. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan predikat khusus, ya, memberikan keunggulan kepada mereka, baik berupa ilmu maupun pemahaman yang mendalam terhadap masalah agama. Sehingga meluncur dari mulut beliau yang mulia, khairun nas, dalam riwayat lain khairukum, dalam riwayat yang lain khaira ummati, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu, sebaik-baik umatku, satu, qarni, yang hidup pada masaku. Siapa lagi kalau bukan muhajirin wal ansar, sahabat yang setia. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka barulah tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Kenapa mereka mendapatkan ilmu yang mendalam dan pemahaman yang sempurna? Karena memang mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar langsung wahyu dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung kedua mata mereka bagaimana syariat ini diperagakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya menimba langsung ilmu ini di sumurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendapatkan keilmuan yang mendalam dan pemahaman yang paripurna. Nah, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Pertama, yang mengikuti jejak Rasul. Yang kedua, yang menelusuri pemahaman sabiqunal awwalun, para sahabat minal muhajirin wal ansar itu tadi. Mereka telah menyaksikan turunnya wahyu, mereka mendengarkan tafsir dan penjelasan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tafsir yang mu'tabar itu adalah tafsir para sahabat, tafsir Ibnu Abbas. Nah, kalau kita buka tafsir sekarang, lihat rujukannya. Kalau tafsirnya merujuk kepada tafsir Ibnu Abbas seperti tafsir Ibnu Katsir, nah itu standar untuk kita jadikan sebagai rujukan. Nah, tapi kalau rujukannya filsafat, rujukannya kata orang barat, nah ini yang membuat sesat. Ya, seperti tafsir membolehkan ucapan selamat Natal misalnya. Seperti tafsir jilbab itu bukan wajib, kerudung itu budaya Arab misalnya. Ini jelas tafsir yang menyimpang, ya, tidak sesuai dengan tafsir para sahabat. Nah, jadi kita ulang, mereka para sahabat itu kenapa mendapatkan keilmuan yang mendalam, pemahaman yang paripurna? Karena mereka telah menyaksikan turunnya wahyu dan mendengar tafsirnya, penjelasannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta belajar langsung kepada Rasul tanpa perantara. Ya. Bukan katanya-katanya, tapi langsung mendengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lebih dekat kepada kebenaran dan lebih berhak diikuti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran kalau kita sering mendengar rujukan yang benar itu kalau bersumber dari qala Allah Al-Quran, wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah. Ya, nah ini tiga yang berjalin berkulindan, ibarat tungku tigo sejarangan, tali tigo sapilinan. Nah, itu kata orang barat. Ya, tamanya sama Pak Ujang nanti artinya. Jadi tiga ini tidak bisa dipisah. Ikut Quran saja, ikut hadis saja masih bisa tersesat kalau tidak kita tambahkan pemahaman para
sahabat. Karena para sahabatlah yang lebih ahli bagaimana memahami apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasul. Karena memang beliau hidup pada masa itu. Mereka hidup pada masa itu. Mereka lebih dekat kepada kebenaran, lebih berhak diikuti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti jejak mereka menempati urutan kedua setelah mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul saja belumlah cukup tanpa mengikuti pemahaman para sahabat. Oleh karena itu, akwal itu jamak dari qaul. Artinya ucapan-ucapan para sahabat ini adalah hujjah. Ini adalah dalil. Nah, ini yang dikatakan ijma' para ulama. Para ulama mana? Bukan para ulama utan panjang, tapi para ulama di kalangan para sahabat. Jadi yang dimaksud ijma' para ulama itu apa? Ijma' para ulama di kalangan para sahabat, bukan ulama kami. Kalau ulama kami pada hari ini malah ada yang menghalalkan rokok. Nah, ini kan bahaya. Racun masa dihalalkan? Ini ulama kami. Ulama kita mungkin. Ada yang menghalalkan mengucapkan selamat Natal. Nah, itu ulama kita, ulama kami, ulama pada hari ini. Maka ijma' para ulama tidak bisa diterima kalau bukan ijma' para ulama di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bisa dijadikan hujah, bisa sebagai dalil, bisa sebagai argumentasi ketika kita berdialog ataupun berdiskusi. Kenapa demikian? Karena cara mereka beragama lebih selamat daripada kesesatan, lebih mengetahui dan lebih bijak. Nah, di sini persimpangan jalan kita dengan Syiah. Saudara-saudara yang biasa main di YouTube, aktivis Syiah sudah banyak juga membuat YouTube pada hari ini. Jangan terkecoh. Syiah itu tidak mengikuti para sahabat, bukan hanya tidak mengikuti, malah mengkafirkan para sahabat. Mereka punya doa khusus melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Uthman. Ya, saya dapat kabar di Sulawesi sana bermasalah ketika doanya melaknat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Masih samar seperti itu. Tapi yang pertama dimaksud adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman. Nah, kalau kita mengikuti jejaknya Abu Bakar, jejaknya Umar, jejaknya Uthman, demikian juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tidak sama sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kaum mutaakhirin. Ya, ini ada lagi istilah kalau belum tahu. Kalau mutaqaddimin itu ulama-ulama terdahulu. Kalau mutaakhirin ulama-ulama yang terakhir, mutaakhirin yang terakhir, yang kemarin-kemarin sore maksudnya, yang sekarang-sekarang. Ya. Nah, ini beda. Jadi tidak sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kaum mutaakhirin yang mengatakan, apa kata mereka? Sesungguhnya cara kaum salaf itu aslam, lebih selamat, sedangkan cara kaum khalaf itu lebih mengetahui, lagi lebih bijak. Ya. Jadi kaum mutaakhirin mengatakan apa? Kaum salaf yang mengikuti para sahabat memang sih lebih selamat, tapi terlalu kaku. Nah, kalau pemahaman mutaakhirin, pemahaman kami ini lebih bijak. Enggak semuanya dilarang. Sesuai dengan apa? Kearifan lokal. Ya. Sesuai dengan apa? Kearifan lokal. Ini yang lebih bijak. Tidak kaku, ya, tidak seperti kaum mutaqaddimin.
Lalu dengan itu mereka mengikuti jalan khalaf dan meninggalkan jalan salaf. Jalan salaf jalan yang terdahulu, jalan khalaf adalah jalan yang sekarang. Ya, salaf itu mutaqaddimin, khalaf itu mutaakhirin. Ya. Mungkin ada yang belum faham. Ini istilah-istilah barat terus enggak mumet saya katanya. Salaf sama dengan mutaqaddimin. Khalaf mutaakhirin. Ya, itu ya. Yang dahulu, yang sekarang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim